hijau daun, indah badayu, indah badayu. Taraga pandangan kita si burung murai, mata bangau mamau biola sansa. Usah tabang Sumarang tabang, iko ay takut datang ngalodo, kurang kampung sawah jolada nantani ayo. Tanya pasang unge burung, tolonglah kami nan lama nanto rimbo tampe kami balindu jani tabang juo. Taraga pandanglah kita si burung murai, latabang jauh membawa biola sansa. Usah tabang Sumarang tabang, igolay takut datang ngalodo, kurang kampung sawah jolada nantani ayo. Tanya pasang unge burung, tolonglah kami nan lama nanto rimbo tampe kami balindu jani tabang juo. Taraga pandangan kita si burung murai, latabang jauh membawa biola sansa. Hei, pandai awak mencari Pak Sunario, kiranya di Siko kira. Ya Allah ya Tuhan, Pak. Selamat datang di Rio TV ya Pak. Makasih ya Jo. Kami berdua lah panjang menunggu Pak di Mungko tadi. Nah, sangko soro tiaramon tadi nak yang Iya, ini nak. sikok biar nak nampak. Oke Pak Pak Sunario, selamat datang sama Bundo. Boleh duduk dulu? Iya, Bundo. Silakan duduk dulu. Oke ya. Tuhan. Selamat datang di Sirawa Rio Televisi, tentunya malam kini kita live sama tokoh kita. Dibuka deh apa tadi Iya, nak? sikopio dulu.
Kita sapu dun sanak kita Jadi dulu Pio. Okey. dong. Cek 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawat. Rancak bana. Basobok jo kami balik 2 kajal. Kali yang jolong lagi ya. Siapa nama awak? Ajo Aris. Orang nang langsung mani. Batu ah. Ketiak pun nasam kadi. Dialah. Disukoi dia anak gadis-gadis. Iyo. Anak gadis-gadis 30 tahun yang lalu ni. Pada indak do. Baduo je bajago. Siapa jago? Pipi Kim nama. Oh, Pipi Kim. Orang nang lebih manis pada bajago. Oh, bapa ayo Manya lino tu belum saka. Oh, mak. Anguis kete. Tapi manis. Tetap manis. Oh iya santiang bana. Iya iya. Jadi malam ko dun sana spesial ya Sirawat. Oi, khusus. Hadir malam Minggu. Karena kita malam Ya. kini ko ada tamu Istimewa. tamu istimewa bana. Pio tahu Pio tamu gitu kok. Beliau ko memang istimewa bana lah. Prestasinya banyak. Beliau menjabat sebagai pejabat legislatif. Ya. Pernah juga di eksekutif sebagai wakil wali kota Dumai. Hebat kan? Dokter beliau ko jo. Dokter Lolai. Iya, dokter. Oh, itu. Mantap, Jadi memang hebat. beliau kok banyak anunya istilahnya memang Iya. orang yang tokoh yang bermanfaat di Provinsi Riau kok. Enggak sembarang dah Pio. sembarang ada. Banyak jabatannya. Dia pantun cek dulu jo. Coba Pio pantun dulu cek. Si Jampang dia ko Betawi. Cakep. Berani parang takut mati. Suai. Allah datang kini ko di Riau TV. Iyo. Pak dokter Pak dokter Dokter Sunario. Sunario dan Iya. Ibu Sherly. Iya. Ambo dulu Agak dari Padang kalau buat bayo. Sentiang. Singgah bermain di Simpang Tinju. Gia Kini ko bintang tamu kita Pak Sunario. Tentunya putra puja ke Sumba Bersatu. Mantap jo. Okey, jadi langsung kita sapu kita ajak mau tahu ya. Okey, selamat datang Ya, Pak Sunario, selamat datang selamat Ibu. datang, Ibu. Ibu Bundo Kanduang Sirliana. Kita duduk lu Pio biasa Jadi santai dong, gitu ya nak. jadi. Jauh nak kursi gitu kok. Agak serius kata ko jauh. Iya. Okey, Pak Sunario Dokter Sunario, Bapak sebagai tokoh kita dan juga pejabat legislatif kini masih aktif ya Pak ya. Bundo Sirliana kok mantan pacar. Mantan pacar Pak? Mantan pacar Pak. Mantan pacar ya. Kini jadi Kawan sekamar. Kawan iya. Kini kayak kasih halal. Iya. Ada pepatah orang awak mengecian Pak. Ndak kenal mangko ndak sayang, ndak sayang mangko ndak cinta. Nah, tentunya kalau mungkin usah kita lah antar provinsi kok Sumbar Riau mungkin kenal semua Pak kok pasti itu. Karena beliau kok memang lah jagonya di Sumbar Riau di Riau jago kulo. Iya. Pernah lo dulu di Sumbar nak jo? Batua. Iya. Tapi tetap kita tentu harus kenalan dulu jurun sanak kita di Sirawak malam kini kok. Kuliah Pak Dokter Aris panggil apa Cak ya? Kok soalnya masih gagah aja kan masih muda ya. Kalau di Imbau udah apa lah nak? Apa aja lah ya. Oke. Oke. Iya betul. Pak Dokter Sunario boleh kenalan biar tahu dangadun sanak kita banyak. Silakan Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sirawak di mana ada berado. Ya. Terima kasih banyak. Jadi perkenalkan nama Dr. Haji Sunario. Di sebelah Mboko istri Ambo Dr. Anda Haja Sirliana. Iya. Nah, kami selama ko banyak di Dumai, tapi alhamdulillah kini sebagai wakil masyarakat Provinsi Riau dari daerah pemilihan Dumai, Bengkalis dan Meranti. Iya. Nah, dulu ya, Ambo alumni dari Universitas Andalas di Fakultas Kedokteran masuk tahun 82. Nah, setelah itu bertugas sebagai kepala puskesmas di Gasan Gadang, Di Pariaman. Pariaman, Woi, kampung Ajo Aris. Kampung Ajo. berbatasan dengan Tiko jo. Iya. Nah, jadi Gasan Gadang, Gasan Kete itu berbatasan. Gasan Gadang masih masuk ke Pariaman, Iya. Gasan Kete masuk ke Tiku Agam. Tiku Agam. Iya. Nah, di situ 3 tahun. Iya. Nah, alhamdulillah 3 tahun sudah berjalan. Kemudian setelah di situ dulu namanya PTT sebagai dokter pegawai tidak tetap. Iya. Nah, wajib 3 tahun. Iya. Nah, setelah itu baru ya membawakan nasib sampai ke Duri, sampai ke Dumai. Di Dumai alhamdulillah tahun 2005 sampai tahun 2010 diminta untuk mendampingi Pak Zulkifli AS waktu itu jadi wakil wali kota Dumai. Oh, mantap. Selama 5 tahun. 5 tahun. Kemudian tahun 2004 balik itu ikut menjadi calon anggota legislatif dan alhamdulillah terpilih dan menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Riau
2014 sampai 2019. Nah, 2019 sampai kini masih alhamdulillah di periode kedua. Kini sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau. Mantap. Nah, kalau yang sebelah Hamboko, nah beliau kini dosen Kopertis diperbantukan ke Sekolah Tinggi Teknologi di Dumai. Sampai kini? Sampai kini sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi di Dumai, sebuah perguruan tinggi di Dumai. Ada 3 program studi, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Itu kira-kira Jo, Muni. Memang silamak sekali kukui kedua-dua nampaknya. Hari saja sampai panjang pandangannya. Oke, Pak. Pasti ya nak 3 tahun di Gasan Gadang. Pariaman. Aris yakin pasti ada nan spesial yang apa dapat di situ. Apa pasti susah menyabui air gini. Kok gitu? Ugang piaman nyabui bareh aja enggak bisa. Iya, orang piaman ya. Iya, kalau bareh apa? Bareh. Bareh. Iya. Oke, tadi Pak, nah kita ulang balik flashback balik anak mulai dari kuliah. SD pertama di mana dulu, apa? Kelahiran di Sumatera Utara. Kelahiran Sumatera Utara. SD di suatu daerah namanya di Kecamatan Secanggang, kemudian SMP di Tanjung Pura, Langkat. Utara. Iya. SMA di Medan. Kuliah di Padang. Kuliah ke Padang. Jadi Pak pindah-pindah tuh Pak. Pak kok bisa mau dia tuh ikut orang tua, pindah tugas atau Pak tuh Pak? Ya itulah membuat nasib tadi, membuat peruntungan. Iya. Nah berarti kuliah di Padang. Berarti itu kuliah waktu itu Pak masih bujang ya? Masih bujang dan tentunya kos di situ. Kos di Padang. Di Limau Manih itu mana? Dulu masih di Jalan Andaleh. Apa di Jati? Oh Jati. Masih di Jati. Kampung Jati. Pindah lagi ke Limau Manih. Iya. Masih di Jati. Jadi kami masih kuliah situ sampai tamat masih di Jati. Oke. Nah pertama kali Basuo jo bundo kandung kami kok. Iya yang bebek kok. Iko apakah waktu masih kuliahan atau setelah selesai kuliah? Nampaknya ketika kuliah waktu itu ya. Aku lama ceritanya kok. Tunggu dulu. Biasanya kalau yang romantis kok, biasanya harus perempuan. Nampak cerita. Kini kita minta penjelasan dari Bundo dulu. Koknya biasanya pada usia kejujuran lebih tinggi. Tapi sebelum Bundo awak maupun pertemuan mereka, kini wak tanjung ke Bundo. Kampung Bundo ke di mana? Oh iya, kenalan dulu Bundo lupa. Kenal Bundo. Kampung Bundo di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nusa Sirawa di seluruh tanah air ya, yang kami banggakan ya. Ambo namo Sirliana ya, berasal dari Maninjau, Gasang Maninjau orang tua ya, tapi lahir di Padang ya. Nama korongnya apa Bundo di Maninjau? Gasang ya. Maninjau. Suku Bundo apa Bundo sayang? Melayu. Salam lo Wak. Salam Bundo saya. Saya suku awak Bundo. Enggak, memang kami orang suku Melayu rancak-rancak jo. Undin mapi dong bunyi. Kami beda warna aslinya jo. Tapi apa pandai milih ya? Iya. Dulu nenek-nenek baca itu ya. Kami sebenarnya dari Pagaruyuang. Yo. Nah, apa namo Maninjau aja dimain kerancaan itulah di Maninjau. Karena kita kan dasar kita sadonyo dari Dare ya kan, kita Manaruko. Kalau Aris ke Pariaman, kalau Bundo ke Maninjau. Ya kalau betul. Jadi Bundo Aris tahu bana sama Bundo karena Bundo lah 2 kali di Sarawak kok. Dulu waktu pelantikan Ikatan Keluarga Minang Bundo ketuanya, Aris tahu bana gitu kan. Awak ya ikut hadir waktu itu ya Jo, pas pelantikan aja nak. Oke. Nah jadi ceritanya tadi Koko. Ya. Basobok jo Pak Bilo. Ya Pak. Bilo dan Mbak cerita Cintaku bersemi. Karena kece orang memang yo asam di gunung garam di laut. Dalam gitu. Langak akan bertemu juga. Tapi kalau ndak ikhtiarnya ndak nyomo sobok no. Iya. Aku Mbak ceritanya Bundo sampaikan. Singkatnya mungkin Pak Sunario kok mencari jodoh ke Padang. Berarti sambil cari ilmu, cari jodoh loh. Karena beliau kok mendaftar di perguruan tinggi ya, lulusnya di UI lulus kedokteran, di UNAN dia lulus. Jadi suruh memilih. Nah, di
Nio yang mah gitu ya. Yang mah. Tapi mamiliunan. Karena jodohnya di Padang dia. Iya. Mungkin itu. Iya. Iya kalau pergi ke Jakarta, Mbak UI itu enggak sobok ibu dong. Berarti berarti soboknya Bundo waktu itu masuk kuliah juga. Iya, kuliah juga. Semesternya beda ya? Beda, tahunnya beda. Tahunnya beda. Waktu Pak Nario sampai di Padang masih SMA kelas 3. Iya. Tunggu dulu. Biasanya Bundoko kan naluri padusi ke biasa kan ada jo yang menilai kode karena aku gak gagah sege kan itu. Ada jo nilai ko prestasi rancak, ko pintar lah. Bundo mencari apa ko ba? Waktu masuk itu kan sebelum. Ya, dari sisi mananya gitu. Dari sisi mananya nak Jo. Iya. Mungkin karena tujuannya berumah tangga aku kan menuju jannah ya anti jannah. Memang yang sosok yang dicari itu yang taat beragama. Itu yang utama ya Bu. Jadi bersobok lah ruih je buku dapat kanda hati. Jadi lanjut bila langsung ada percakapan serius. Kita enggak masih kita kan harus tahu gitu. Kepo aja mah. Jadi mana tahu kan kau komitmen. Yang bebek besok selesai semester kita langsung ke pernikahan. Nah kan gitu. Nah jadi Bundoko menilai Pak pertama dari agama. Yang kedua mungkin baik. Atau ada juga dulu, tunggu dulu lah dapat kerajo baru kita gitu kan. Nah, itu ceritanya. Ndaknya sengaja tanya ke Bundo dulu Pak, karena Bundo ketika kejujuran tinggi kok. Jodoh mungkin ya. Setelah Ambo tamat karena Ambo di MIPA biologi kan lebih capek namanya kan. Setelah tamat ya kan rupanya adik dia menikah. Di nenek tak boleh melangkah kakak. Jadi karena siapa tagak beko? Ya, jadi kami diminta untuk menikah dulu sebelum adik menikah. Keluarga Pak Nario juga setuju. Alhamdulillah. Tahun berapa tuh Bundo? Tahun 1990. Di Padang ya nikah? Di Padang. Nah sudah tuh ceritanya merantau ke Dumai dulu atau ke Pekanbaru? Kaduri kami dulu. Oh Kaduri dulu, itu tahun berapa? Tahun 1995 ya Pak. Tahun 95. Nah waktu itu apa Allah jadi dokter atau alun? Sudah PTT, siap PTT. Ataupun jadi pegawai negeri itu 1991. Oke. Jadi merantau kami ke Duri ya kan. Aku ambil S2 tahun 96 mau ambil S2. Jadi kami kan menikah tahun 90. Iya, alhamdulillah tahun 91. 91 lah ya, Cek. Itu anak pertama ya. Pertama. Jadi anak siapa namanya Bundo anak pertama? Laura Investisia. Oh, cewek. Dokternya. Dokternya gini. Yang kedua, Bun. Yang kedua, Bun. Rizka Nur Azizi. Oh, cewek juga. Dokter juga. Sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Koas. Oke. Berarti anak berdua. Nah, cucu gini berapa? Cucu berlima. Oh, cucu berlima. Anak pertama 3 anaknya, yang kedua 2. Iya. Jo, yakin enggak Jo? Anak Bundo sama Pak pasti rancak-rancak nak. Iya tentulah iya. Amaknya sama ayahnya rancak. Cucu-cucu kok. Itu betul-betul. Berarti anak lahir di Duri kedua-duanya Bunda? Di Duri, di rumah sakit kami di Permata. Oke. Berarti waktu itu apa sama Bundo memang masih fokus dengan pekerjaannya yang digeluti itu. Itu alun alun apa terpikirnya untuk Ambo inginlah gitu, ingin jadi penyambung tangan masyarakat. Itu tuh memang dari kuliahnya lah terpikir Pak, aku gak Pak Leka. Atau jadi memang kadang-kadang hidup kok kita tidak bisa prediksi. Iya betul. Ya kan? Ada ketentuan Allah mungkin yang harus kita jalani. Betul. Ya kan? Karena seperti itu. Jadi tidak ada mungkin tersirat kita mau jadi pejabat, mau jadi wakil rakyat, tidak ada. Jadi memang kita lalui saja apa yang ada. Ya istilahnya kita ikuti seperti air mengalir saja. Seperti itu. Nah itulah kira-kira. Jadi memang tidak ada tersirat. Bahkan ketika itu kan kita memang sebagai seorang dokter. Jadi dokter memang banyak ambo di klinik. Kebetulan dulu diawali di Permata Hati, di Kesema Bakti namanya di Duri. Itu awal kami.
Kemudian itu menjadi cikal bakal, kini sebuah rumah sakit di Duri namanya Rumah Sakit Permata Hati. Sampai kini masih ada, alhamdulillah kami situ. Kemudian ke Dumai, ke Dumai juga. Nah di situ ada klinik kami Sehati. Disitulah kita dulu ya mengabdi untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, namun sepertinya mungkin masyarakat lah yang menilai. Iya. Kita duduk di klinik, ya kan, untuk membantu masyarakat sakit dan sebagainya. Ketika itu ya diminta oleh Pak Zulhas untuk mendampingi beliau, termasuk dengan kawan-kawan yang lain. Ketika itu memang kita masih belum sebagai seorang politisi. Masih profesional murni sebagai seorang dokter. Nah, kan? Itu tahun berapa hijrahnya dari Duri, atau maksudnya buka cabang ya ke Dumai ya, Pak? Gitu. Itu tahun berapa tuh Pak? Jadi buka kebetulan cabang. kami kan ada berdua dengan kawan Dr. Fidel namanya di Duri. Nah, jadi beliau tetap mengelola yang di Duri, yang ke Dumai. Jadi dibagi-bagi, jadi supaya berkembang kedua-duanya kan. Betul. Nah, jadi yang ke Dumai tahun 96, 95 kita mulai di situ di Duri, 96 ke Dumai. Disitulah kita buat klinik namanya Sehati, sampai kini masih ada. Nah, jadi dari situ kita sebagai seorang dokter, kita mengabdi kepada masyarakat, membantu masyarakat. Nah, rupanya diminta oleh para politisi di situ. Mereka mungkin menganggap kita bisa untuk mendampingi Pak Zulhas ketika itu. Disitulah awal kita mulai masuk ke politik. Berarti Pak, kalau Pak Zulhas meminta, tentu ada reputasi Bapak yang dicaliannya waktu itu gitu kan. Bapak waktu itu alun-alun politisi ya? Belum. Nah itu dari mana melihat itu? Ya, kita mungkin banyak di masyarakat. Ya pastinya ketika itu Amba juga sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang di Dumai. Ya, kemudian di Muhammadiyah juga, ya kan. Kemudian di organisasi sosial yang lain lah masyarakatan. Walaupun kita banyak profesinya di dokter kan, tetap kita berjalan sebagaimana biasanya. Oh, berarti artinya apa diminta sama Pak Zulhas untuk jadi wakil beliau? Apalah aktif juga di ormasnya? Oh, sudah aktif juga. Di Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah. Waktu itu apalah jadi ketua Muhammadiyah juga? Sebelumnya masih anggota, setelah itu baru kita jadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, itu tuh tahun berapa? Di pimpinan daerah Muhammadiyah 2000, setelah jadi wakil wali kota 2006. Sebelumnya bendahara Muhammadiyah di Dumai. Di Dumai. Nah, berarti itu sebelum atau sesudah Pak hijrah dari Pariaman? Pariaman itu awal. Pariaman itu awal tuh ya? Begitu tamat kuliah dokter itu wajib kerja dulu namanya. Tidak tetap. PTT tadi PTT tadi ya. PTT tadi namanya. Nah, di situ 3 tahun. Nah, disitulah sebagai kepala puskesmas. Kiasan Gadang ketika itu. Nah, setelah PTT selesai, baru kita bebas. Mau jadi pegawai negeri boleh, mau ke swasta boleh. Nah, sampai hari ini, alhamdulillah ini Ambo tidak pegawai negeri, tetap ya swasta terus. Swasta. Ini bukan pegawai negeri. Jadi tidak memang seperti itu. Nah, pada waktu itu, ketika itu memang untuk menjadi seorang pegawai negeri itu sangat mudah ketika itu kan, tahun 90 namanya, 95, itu masih mudah. Asalkan kita mau melamar, insya Allah jadi kan. Tapi Bapak tidak pernah ikut melamar ya? Ikut kita. Kita mau mencoba wira swasta. Mungkin jiwa Bapak tuh di wira swasta aja. Karena itu kita sampai hari ini pun termasuk ketika mahasiswa Ibu seperti itu, kita memberikan semangat pada mereka. Kita ini tidak harus mencari pekerjaan, tapi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Intinya seperti itu. Itu mindset orang awak mana nampaknya ya? Kalau bahasa anunya jo, entrepreneurship. Oh iya, itu bahasa Piaman tuh. Pak. Nyo banyak panjang jalan banyak dicalia, lamu duit banyak dirasui. Nah, artinya sepanjang perjalanan apa selama di Sumbar menjabat dan selama di Duri atau di Dumai gitu. Apa sih perbedaannya Pak gitu? Karena itulah beda wilayah lah, beda provinsi gitu. Ya tetap saja mungkin antara Sumbar dengan Riau ini kan tidak jauh berbeda banyak. Apalagi juga termasuk di Riau ini kan banyak juga orang-orang awak yang ada di situ. Jadi budaya itu tidak terlalu banyak beda lah seperti itu ya. Jadi tetap saja apa yang bisa kita selama ini kuliah di Unan, kemudian bekerja di puskesmas di Kiasan Gadang, mungkin tidak terlalu beda ketika kita sampai di Riau. Ya kan?
hampir sama lah katakan seperti itu. Ketika juga sampai di Duri, di Dumai, banyak juga orang awak yang ada di situ. Iya, betul. Masih banyak orang awak yang ada di Duri, di Dumai, hampir banyak. Nah, makanya tidak jauh berbeda untuk masalah-masalah budaya dan lain sebagainya. Insya Allah kita bisa beradaptasi segera untuk masalah yang seperti itu. Iya. Jadi kini wak pindah tanya kau. Berarti apa? Kalau seandainya pulang ke Sumber Balia lah sama kayak pulang kampung. Pasti dun sana banyak juga menunggu apa di situ. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya, baik itu juga kalau ke Riau gitu, ke Duri, ke Dumai, terus langsung pulang ke rumah gitu. Nah, kini ke Bundonya leko karena Pak kan hijrah kok. Ayo, buka cabang tarik gitu. Jadi Bundo, ya Bundo kan apa dari Pariaman. Pai ke Riau, ke Duri, sudah tuh pai ke Dumai. Ada Bundonya mak gini kok. Apakah Bundo tuh ikut tarik sama Pak Pai atau karena Bundo kan kerajo juga tuh Bun? Iya. Betul Bun. Alhamdulillah, ambo ikut tari sama suami yang setia. Iya. Waktu kuliah, ambo balik Balia. Jadi turis lokal. Iya. Nah ya ANS, busa ANS dulu. Oh iya. Dulu masih ANS kan. Nah, jadi berangkat hari Senin, pulang Sabtu. Nah, Minggu berangkat Balia gitu. Tapi kan kuliah cuman 2 semester. 2 semester sudah tuh penelitian. Nah, penelitian baru menyusun di Dumai. Jadi yang anakmu mau 2 tahun kok. Jadi yang mengasuh terpasuh lah paknya. Hebat apa ya? Alhamdulillah, tamai ya. Ambo ditempatkan di sebenarnya setelah jadi PNS di kedokteran Gigi Baitur Rahmah. PNS pertama. Jadi karena suami di Dumai ya, minta pindah. Setelah tamat S2 minta pindah. Dan pertama dinas di Admi Dumai. Itu yang IPA kan, IPA. Nah, di Admi. Nah, setelah itu baru kami kembangkan ADMI jadi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Alhamdulillah lah sampai kini Amo jadi pimpinannya di situ. Mahasiswa gitu lah berkembang baik lah, alhamdulillah. Ketika prodinya pun menjadi akreditasinya baik sekali. Ya, ketiga-tiganya yang disebut apa tadi? Teknik industri, teknik informatika dan teknik sipil. Alhamdulillah. Memang keren. Jadi Jo, memang ada kata-kata Jo. Apa tuh? Di balik seorang lelaki yang sukses, itu ada wanita yang hebat. Tapi kami salut, bangga dengan kesetiaan Bundo yang selalu mendampingi Pak walaupun kita hijrah ke berbeda provinsi gitu ya. Nah, kami setia juga Bundo berdua, tapi setiap tikungan ada kan. Jo, cerita awak kan seru kok Jo. Jadi, tetapi kok lagi gigikon ya. Jadi kok cerita makin lama Pak sama Bundo, tapi kita sambung kita lagi misalnya kita di rumah dulu nak. Oke, setuju kita ya. Jadi kau langsung aja kita lagi untuk misalnya kita di rumah. Konyol. Ya. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Greentex Electric Bike dan Electric Motorbike adalah merek sepeda dan sepeda motor terbaik di Indonesia. Dibekali dengan motor 1000/1500 watt dan baterai lithium 60 volt 23,4 ampere per hour. Dengan spesifikasi tersebut, motor Greentex dapat melaju hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 100 km untuk sekali pengisian. Keunggulan lainnya adalah mesin motor tidak berisik, tidak perlu ganti oli, dan tidak perlu mengisi BBM. Motor Greentex juga tidak mengeluarkan gas karbon dioksida sehingga sangat ramah lingkungan. Mai Hareva selaku manajer Greentex Riau mengatakan, beberapa tipe dari motor listrik telah mendapat subsidi pemerintah sebesar 7 juta rupiah.
Greentex juga memberi kemudahan seperti free charger selama 2 tahun yang berlaku di Greentex Charger Station. Konsumen tidak lagi perlu memikirkan biaya listrik selama menggunakan layanan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan motor listrik impian Anda di dealer-dealer terdekat kami. Greentex Pekanbaru, Go Green Save Power. Pucuak baku cambah, manjulai pucuak kasubarang, manuku akan menambah sadonan kurang. Iya. Santing kamu. Santing lah. Oke, karena ada Pak Sunario sama Ibu Sirliana, bangkonya ambo agak semangat gini kok. Bawa santing mereka. Oh iyalah. Beko nak do Pak nak jadi. Jadi awak tebuk pinter sama beliau gitu. Oke. Kita lanjut cerita kembali sama Pak Dr. Sunario. Bapak tadi sesuai je cerita kita, selain kini menjabat sebagai pejabat legislatif, dulu pernah sebagai pejabat eksekutif, sebagai wakil wali kota Dumai. Itu patang tahun 2000 berapa? Tahun 2005 sampai 2010. 2005 sampai 2010. Nah, itu tadi ceritanya kan memang diminta khusus gitu dari Pak Zulhas ya. Betul. Jadi ketika itu memang katakanlah ketika ada proses pilkada, tentunya banyak partai. Banyak. Ya kan? Banyak partai itu biasanya yang mendukung juga tentunya masing-masing partai ingin untuk menjagokan ketua partainya untuk maju sebagai wakil daripada wali kotanya. Iya, pasti kan itu kan? Pasti. Nah, ketika itu memang banyak yang mendukung Pak Zulhas itu dari partai-partai yang ada. Iya. Nah, jadi mungkin karena banyak dari partai, tentunya mereka sepakat kita carilah orang profesional untuk mendampingi Pak Zulhas. Ketika itu kamu kan alun masuk di partai, memang masih profesional, masih sebagai seorang dokter. Betul. Nah, itulah mungkin nampak di mereka, kamu ketika itu yang nampak sama mereka untuk yang bisa mendampingi Pak Zulhas. Jadi ceritanya seperti itu. Karena tidak ada kesepakatan di antara ketua partai yang ada, dicarilah orang profesional untuk mendampingi beliau. Nah, jadi diplomasi apa sama beliau tuh waktu itu memanglah ada hubungan komunikasi. Sebelumnya beliau tuh macam mana Pak? Ya, kita memang ya hubungan tentunya sudah kenal. Memanglah artinya memang kita sudah dengan kawan-kawan yang ada di Dumai ketika itu kita sudah kenal semuanya, ketua-ketua partai juga sudah kenal semuanya. Pak Zulhas juga sebagai kita sebagai kawan juga sudah di sana. Nah, sudah kenal memang seluruhnya. Jadi bukan mencari sesuatu yang baru mereka seperti itu ya. Jadi ketika ada deadlock katakanlah seperti itu, ada solusi yang lain. Dan waktu itu partai koalisi itu tuh memang menyetujui ya Pak? Menyetujui seluruhnya. Jadi langsung dideklarasikan. Langsung deklarasi ketika itu 2005. Alhamdulillah ketika itu kita maju proses pilkada, alhamdulillah kita terpilih. Ketika itu. Jadi kan Pak Wako lah pernah menjadi wakil wali kota Dumai ya. Nah, pengalaman apa yang sangat menarik di saat Bapak jadi wakil wali kota Dumai itu apa Pak? Ya artinya pastinya kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Ketika Ambu sebagai seorang dokter memang juga sudah berbuat untuk kepentingan masyarakat, tapi tentunya terbatas tentunya dengan orang-orang yang situ. Nah, ternyata bahwa saya Dumai itu kan bukan hanya orang-orang yang sekitar situ saja, masih banyak ternyata luas. Ada di daerah penghujung,
yang masyarakat kita, bahkan ada yang masih belum bisa dilalui dengan jalan darat. Ya, harus melalui jalan laut. Itu daerah seperti itu, kota Dumai. Ya kan? Dan ketika menjadi wakil wali kota juga kita lebih tahu banyak, ternyata masyarakat kita masih banyak yang perlu butuh bantuan. Kan seperti itu ya? Jadi artinya kita bertambah luas untuk bisa melihat bagaimana masyarakat kita itu di daerah yang perlu bantuan kita. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi insya Allah kita bisa lebih banyak berbuat, bisa melihat kenyataan masyarakat kita yang ada di pelosok. Kita tidak hanya melihat yang ada di seputaran kota saja, tapi di luar itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kan seperti itu. Itu yang perlu. Dan kami yakin ya, nah karena biasanya untuk menjadi biasanya seorang pejabat, tentu mereka itu membuat sebuah program mungkin lebih spek yang mereka kuasai. Maunya seperti apa kan dokter gitu. Betul. Kan. Harus yakin mana pasti kesehatan waktu zaman apa itu memang bagus adanya sistem di Dumai. Jadi ada satu dulu yang kita kembangkan ketika itu. Dan hari ini mungkin kita ada menangga istilah di kesehatan yang namanya stunting, yang sedang diribut-ributkan. Betul Pak. Nah, padahal kita dulu sudah mengembangkan satu program yang kita dukung di Dumai. Ada namanya program Posyandu. Betul. Program Posyandu itu dulu ketika kami dengan Pak Julas menjadi pimpinan di Dumai, kita kembangkan di sana itu untuk adanya bapak angkat posyandu. Karena posyandu itu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kadernya itu tidak digaji dong. Ya, karena itu kami meminta kepada kepala dinas untuk menjadi bapak angkatnya di situ. Jadi stunting itu bisa kita tekan di posyandu. Kenapa? Jadi bukan hanya sekedar menimbang anak, menimbang bayi saja setiap bulan, tapi artinya luar biasa. Kita bisa tahu perkembangan anak. Bulan ini ditimbang 10 kilo, bulan besok ditimbang menjadi 11 kilo, bertambah bagus. Ketika bulan besok turun, ada apa anak ini? Jadi artinya sudah bisa kita deteksi awal ketika anak-anak itu di posyandu dengan menimbang tadi itu. Jadi makanya program itu sangat baik sekali. Makanya insya Allah ini kok dikembangkan kembali di Dumai hari ini. Kemarin kita melalui jalur kita di legislatif, bersama dengan anggota DPR RI Pak Jodarita, kita membantu seluruh posyandu Kota Dumai itu. Ada 152 posyandu kita kembangkan kembali hari ini. Kita kembangkan kembali, kita bantu kembali dengan seluruh peralatan mereka itu, semuanya lah, mungkin dari timbangan bayi, timbang balita, kursinya, semuanya ada 11 item gitu kita bantu. Ini kenapa? Jadi kalau pemerintah pusat kini sedang kemarin termasuk debat capres masalah stunting itu dibicarakan. Padahal kita sudah mendeteksi awal. Kita sudah ada deteksi awal. Bahwasanya kalau ini program posyandu saya dijalankan, insya Allah mudah-mudahan stunting itu bisa kita deteksi dan istilahnya cepat ketahuannya lah kalau ada seperti itu. Jadi ini salah satu mungkin yang program yang kita kembangkan ketika kami dulu mendampingi Pak Julas di Dumai sebagai wakil wali kota. Itu yang program utama yang kita buat. Dan itu berjalan di Dumai ya Pak? Dan berjalan alhamdulillah. Dan sampai kini mereka juga masih ingat ketika itu apa yang kita buat tahun 2005 sampai tahun 2010 itu. Nah, itu yang kita jalankan salah satunya. Jadi kita bayangkan kalau seandainya Pak Sunariko jadi gubernur, nah pasti kok masyarakat Riau pasti sehat karena kalau awak koko kan kesehatan itu yang penting supaya kalau awak tidak sehat yang bisa awak kerajaan. Nah, Bundo sebagai kekasih apa yang selalu mendampingi setiap hari yang bebek. Nah, itu waktu apa menjadi wakil wali kota, itu ndak inisiatif Bundo gitu ke apa bahwasanya program ini bagus loh Pak, program ini bagus lah gitu kalau dijalankan gitu. Masukan ada ndak Bunda waktu itu? Alhamdulillah waktu Pak Nario jadi wakil wali kota, otomatis Ambo Jo jadi wakil ketua tim penggerak PKK Kota Dumai. Jadi disitulah awak bisa membantu suami membantu masyarakat seperti yang disampaikan Pak tadi. Bahasa Dumai ku luas. Nomor 2 luas setelah Manokwari ya Pak. Manokwari luas lagi. Jadi banyak daerah-daerah terpencil. Jadi kami selalu turun bersama Bu Wali ketuanya. Eksis tarif itu ya Bunda ya. Alhamdulillah lah sampai kami
berakhir masa jabatan kami akur-akur saja, baik itu bapak-bapaknya dan ibunya sampai kini. Jadi saling mengingatkan ya Bunda ya. Mengingatkan, ya. Jadi memang awak di rumah selalu berdiskusi lah ya kan. Diskusi, ya, betul. Diskusi ya bagaimana untuk berbuat baik kepada masyarakat tuh ya kan. Trik-triknya gitu ya. Karena Bang ikut sunnah Rasul juga kan. Betul. Ujung-ujungnya wak kan antil jannah. Betul Bunda. Semua ibadah dengan bismillah ibadah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang diperbuat itu menjadi amal ibadah. Ya karena mereka ini kan menjadikan diri mereka tuh bermanfaat untuk orang banyak. Ya itu. Ya kan ya. Nah, alhamdulillah. Nah waktu itu kan posisi apa itu sebagai wakil wali kota Dumai. Nah karena mungkin ya ada nak terpikir sama apa waktu itu kalau seandainya Ambo mungkin lebih luas lagi gitu. Jadi bisa belum mengkoordinir kesehatan masyarakat khususnya ibu-ibu dan anak-anak seprovinsi Riau gitu loh Pak. Ada nak terpikir sama Pak. Tapi mungkin tidak bisa diwakil wali kota saja gitu. Harus lebih luas gitu nak. Ya. Jadi betul. Jadi artinya ketika waktu itu menjadi wakil wali kota dan Dumai tentunya terbatas untuk Dumai saja. Iya, seperti itu ya. Nah, ya ketika memang 2014 maju ke DPRD provinsi, artinya menjadi wakil rakyat itu lebih luas lagi karena kita mewakili seluruh Riau. Seluruh Riau ya. Nah, kalau mungkin pemilihannya awalnya adalah daerah pemilihannya Dumai, Bengkalis, Meranti, itu kan sebagai jalan masuk untuk ke DPRD. Tapi ketika setelah duduk di Dewan, kami itu adalah wakil masyarakat Provinsi Riau. Ya, yang tentunya lebih luas lagi tanggung jawabnya, lebih luas lagi yang bisa kita buat untuk masyarakat, kan seperti itu ya. Jadi bukan hanya terbatas sebagai suatu kota kecil daerah pemilihan kita, tapi untuk Provinsi Riau yang begitu luas ini menjadi sebuah tanggung jawab kita. Nah waktu itu Pak, kalau waktu apa diminta sama Pak Zulhas jadi wakil wali kota, itu kan non partai. Karena memang murni itu permintaan spesial gitu karena mungkin prestasi Bapak yang bagus gitu kan. Nah kalau untuk di DPR itu kan harus ada biduanya Pak. Kalau bahasa kami biduak namanya Pak. Partainya gitu. Berarti apa harus masuk partai? Jadi ketika itu memang setelah menjadi wakil wali kota memang mau tidak mau memang karena kita sudah masukkan kaki awakku ke politik ya kan karena itu memang setelah itu baru salah satu pilihan untuk biduknya tadi itu ya kan untuk menuju ke suatu pulau harapan itu harus biduk kan kalau tidak sampai nanti kamu jatuh hati Pak waktu itu karena dasarnya dulu dari Muhammadiyah tentunya yang Muhammadiyah selama itu yang lebih dekat kan adalah dengan Partai Amanat Nasional jadi mendakainya itu ke PAN karena Muhammadiyah yang dulu Pak Amin Rais ya kan sebagai pendiri PAN, Pak Amin Rais juga dari Muhammadiyah karena itu ya pilihan kita tentunya ke Partai Amanat Nasional sampai kini alhamdulillah sampai kini ya. Berarti Pak Wako lah 2 periode ke Jo? Berarti 2000 sampai balik mulai berlabuh ke DPR jadi sampai ketua 2009 balik sempat jadi ketua sampai 2009 balik itu terpilih jadi wakil ketua DPRD Provinsi Riau. Wakil ketua Karena apa? Karena kalau pimpinan DPRD itu kan ditentukan oleh jumlah kursi yang terbanyak. Ya kan? Kita alhamdulillah ketika itu ada mendapatkan kursi 7 kursi jadi 4 besar di kursi di DPRD provinsi. Nah, baru Ambo diminta oleh partai untuk mewakili partai untuk menjadi salah satu wakil pimpinan. Kalau kan dari partai apa tuh dari PAN tuh gitu kan banyak tuh yang dewannya gitu kan. Ada 7 orang dewannya. Kenapa Pak yang terpilih jadi wakil? Apa itu memang permintaan dari ketua? Tentunya kembali lagi kepada pimpinan kita di atas. Mereka lah yang menilai. Termasuk salah satunya adalah jumlah suara kita yang terbanyak. Ketika itu Ambo menjadi tahun 2004 balik suara Ambo sekitar 22.000 untuk duduk sebagai anggota DPRD provinsi. Tahun 2009 balik bertambah menjadi 25.000. Jadi salah satu pertimbangan itu dari partai ya perolehan suara tentunya.
Itu menjadi salah satu pertimbangan dari pimpinan kita untuk memberikan kita sebagai pimpinan DPRD waktu itu. Berarti itu memang dampak dari kinerja baik apa mungkin ya. Karena dengan apa spek kesehatan tadi yang beliau gaungkan di Dumai gitu kan. Nah itu yang kepercayaan masyarakat pastinya. Iya, kepercayaan masyarakat. Ya. Jadi dapat suara terbaik 20.000 itu lah banyak tuh Pak. 20.000 aja orang lah duduk kan? Iya. Ada yang 5.000, ada yang duduk orang kan? Iya. Waktu itu apa kan kalau di DPR tuh ada komisi-komisinya. Nah mungkin karena Pak Dokter apa memang permintaan komisinya di bagian kesehatan juga Pak? Kalau sebagai pimpinan DPRD tentu kami waktu itu sebagai koordinator. Oh iya, wakil ketua ya. Wakil ketua. Jadi kita tidak ikut di komisi, tapi kita sebagai koordinator. Kita ada komisi 1 sampai 5 misalnya kan, kita sebagai koordinator dibagi-bagi itu. Tapi tetap ada program ya Pak? Tetap saja. Program apa ya Pak? Ya kalau di provinsi tentunya DPRD kita program bersama. Ya, karena program itu diawali dari kunjungan kita ke masyarakat. Ya, namanya reses anggota DPRD. Setiap anggota dewan itu wajib tentunya untuk turun ke masyarakat untuk mengikuti reses. Dari situlah berkembang aspirasi daripada masyarakat. Apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita usulkan. Nah, setelah itu baru nanti kita bincangkan kembali dengan kawan-kawan yang ada di fraksi. Fraksi nanti berhubungan lagi dengan komisi, nanti baru diputuskanlah nanti di pimpinan dan sebagainya. Jadi prosesnya masih banyak seperti itu. Masih banyak ya Pak ya? Iya. Oke Jo, kini pindah wakna juga Bundo. Boleh ya. Ya Bundo. Nah jadi Bundo kan apa wak lah wakil wali kota. Iya. Sudah tuh di DPR. Wakil ketua lo lah. Ketua lo. Ya, provinsi. Sudah tuh kini masih Jo ya nak Jo? Masih aktif begini. Jadi Bundo tuh pastilah mensupport suami ya kan. Dan punya peran penting. Itulah pasti tuh. Iya. Jadi dalam bentuk apa support Bundo? Bundo mensupport apa untuk bisa tetap berkiprah gitu? Iya. Ya support kami sebagai istri ya menjalankan tugas-tugas rumah tangga pertama mungkin ya kan. Support suami mungkin apa namanya gizi suami karena beliau kan 24 jam ya, dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi makan Pak Naryogo memang di rumah, tidak pernah makan di luar. Sekali kalau makan di luar, jauh keluarga. Jadi memang makan di rumah, ya kan? Sudah tuh kami kama-kama badu, selalu badu. Kadang-kadang ada orang beranggapan mungkin ibunya panjang perut, tapi enggak. Memang kami sukanya kama-kama badu. Iya. Apa namanya berdialog kami juga di rumah berdua. Ada permasalahan kami pecahkan berdua. Iya. Termasuk apa reses pun berdua pai jiwa. Pai. Oh, keren. Memang lah Jo pasangan ideal Jo. Memang sejiwa mana? Sejiwa Jo. Jadi lain Jo, ketika Pak Pai seorang ke masyarakat, ketika didampingi ibu, masyarakat akan lebih dekat lagi. Karena umumnya rata-rata kan yang banyak kan Indo sama ama Iya. Nah, tentu ada bundonya yang datang sanangnya. Iya. Jadi makanya apa reses ketika itu ibu ada kegiatan-kegiatan masyarakat beliau selalu ikut. Kan seperti itu. Jadi bisa bersama-sama merangkul. Taki orang dia foto berdua japak kan betul. Enggak juga. Karena kami saling percaya jadi kita tidak ada cemburu-cemburu karena milik masyarakat Bapak kan. Iya betul, setuju harus bersama. Karena Bapak harus mikirkan masyarakat juga. Jadi ini jadi artis kan. Minta foto. Ya silakan aja. Kalau di rumah baru punya ibu seorang ya nak Bunda. Nah Bundo aktif juga di masyarakat selain sebagai wakil ibu PKK waktu di Dumai. Kini di Riau pun Bundo masih tetap eksis. Buktinya di IKM sebagai ketua Bundo Kandono. Itu tuh memang support dari apa? Memang perintah apa atau memang keinginan sendiri Bundo? Sebenarnya itu berjalan kayak air mengalir aja tadi. Waktu Bapak jadi wakil ketua DPRD Provinsi Riau, Ambo jadi angkat jadi ketua IKKD, Ikatan Kekeluargaan Keluarga Dewan. Tapi karena awak minta dulu persetujuan suami, ya kan? Itu pun diminta, sebenarnya tidak pas karena Bapak kan wakil. Karena ketua DPRD-nya waktu itu perempuan. Jadi Ibu
Ibu Septina. Iya, Ibu Septina ya. Jadi Ibu Septina minta ambo. Padahal banyak wakil ambo, Pak Naryo wakil ketiga, tapi ini minta ke ambo, alhamdulillah ya kan. Iya. Jadi dengan itulah bisa mensupport suami juga kan, jadi ketua IKKD ya kan. Jadi mengkoordinir jo ibu-ibu di dewan ya kan, kami bisa berkiprah jo ya, membantu suami. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi yang untuk yang 2024 kok kayaknya Pak Wak kok. Oke. Cik Le Pak terakhir. Kini masih aktif juga tuh di DPR provinsi itu. Nah, ke depannya gitu masih ada anak keinginan apa, maksudnya apakah masih ingin maju di DPR provinsi atau mana tahu ingin lebih meningkat lagi RI gitu Pak? Jadi posisi sebetulnya di mana bisa kita membantu masyarakat. Iya. Ya, jadi tidak harus di Dumai, tidak harus di provinsi, tidak harus di DPR RI, dimanapun kita, yang penting kita bisa membantu masyarakat. Intinya seperti itu. Nah, termasuklah menjadi anggota dewan, ya kan? Memang kita juga ini juga untuk membantu masyarakat juga, ya kan? Nah, termasuklah hari ini karena kebetulan untuk 2024 Ambo masih diminta untuk dari partai untuk ikut kembali menjadi caleg DPRD Provinsi Riau masih tetap dari Partai Amanat Nasional. Nah, jadi makanya kadang-kadang banyak orang bertanya juga kenapa kok masih di dewan juga, kenapa kok dari dulu mungkin asal, kenapa kok dokter masuk politik, kenapa kok dokter jadi anggota dewan dan sebagainya kan gitu ya. Tapi mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita ini sebetulnya harus ada di mana-mana. Orang menyebut seperti itu. Dokter juga harus masuk politik, ya kan? Wartawan juga harus juga masuk politik. Ada perwakilan wartawan seharusnya di dalam. Jadi harus masuk ke dalam sebetulnya baru bisa. Kalau tidak masuk ke dalam, tentunya kita tidak tahu bagaimana proses yang ada di dalam. Ustadz harus ada di dalam. Harus ya. Kan? Guru harus ada wakilnya. Jadi seperti itu. Makanya hari ini kita berterima kasih sebetulnya masih banyak orang yang mau ikut menjadi caleg. Bersyukur sebenarnya kita. Betul, Pak. Karena Ambo sering menyampaikan hari ini Ajo Uni banyak orang baik tapi tidak banyak orang yang mau berbuat baik. Nah, ya kan? Itu dia. Itu kuncinya. Jadi orang baik banyak tapi yang mau berbuat baik itu tidak banyak Uni. Karena itu kita bersyukur hari ini banyak caleg-caleg yang masih mau mengabdikan dirinya untuk masyarakat, mau berbuat baik untuk masyarakat. Ya kan? Itu sudah suatu niat yang luhur dari dalamnya. Dari dalam hatinya semuanya. Nah, jadi makanya patut kita dukung semuanya. Kalau saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Ajo tadi itu. Apa tadi istilahnya? Perahu apa tadi? B2. Iya. Walaupun B2 ya beda-beda, tidak masalah. Tidak masalah ya. Kan? Tidak masalah. Itulah demokrasi. Itulah demokrasi. Walaupun B2 masalah, tidak masalah. Yang penting lampu awak saya di kadang-kadang. Orang jadi ganggu. Yang jelas niat positif kita untuk berbakti kepada masyarakat untuk berbuat baik untuk masyarakat. Intinya gitu Jo. Tidak penting menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana bisa berbuat baik. Itu dia. Betul nih. Oke, boleh. Oke Pak, boleh. Kau kan waktu kita terbatas. Kau ada yang terakhir Pak, boleh nih apa sampean sama Bundo boleh? Ya, pesannya tentunya karena besok kita akan mendekati pemilu di bulan Februari 2024, 14 Februari 2024. Untuk itu tentunya mau mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau, umumnya ayo kita sukseskan. Karena ini adalah proses demokrasi untuk menentukan bagaimana nasib negara kita, nasib Provinsi Riau, nasib daerah kita ditentukanlah oleh demokrasi kita tanggal 14 Februari. Jangan sampai tidak datang ke TPS. Satu suara dari kita itu sangat menentukan masa depan kita semuanya. Intinya itu pesan aku untuk seluruh masyarakat Provinsi Riau tentunya. Jadi Bundo ada lagi terakhir Bundo? Ada. Baik. Terima kasih banyak Pak. Tentunya kita tetap majak Nusana kita karena pesta rakyat itu harus kita sukseskan bersama ya Pak ya. Dan tidak boleh ada golput ya Pak ya, setuju ya? Jadi untuk kemajuan negara kita tentunya kita cintai kok. Jadi Pak terima kasih banyaklah hadir di Sirawa malam kini kok, lagi edukasi ilmu untuk kami untuk Nusana sadonya di rumah. Terima kasih Bundo. Siliana Jola hadir bersama kita, tapi tidak komplit rasanya kalau indak banyaknyi beliau ke berdua duit dia. Jo suara Pak punya suara tiara mon tadi. Iyo, tapi kini jo Bundo lah ya nak. Jangan udah dikasih mana?
Jadi oke lah Pio, kita tutup dulu Pio. Jadi sana itu otak kita tadi, moto otak kita sama Pak Dr. Sunario yang aktif anggota DPR Provinsi kini ya, dan juga kekasih tercintanya Ibu Sirliana, dan juga sebagai ketua IKM Ikatan Keluarga Minang, Bondokan Duang. Sama-sama doakan semoga mereka sukses, keluarga yang samawa, bahagia dunia dan akhirat. Jadi Mbak pepatah mengecehan, kok ada salah jangka tentu kita minta maaf karena kita hanya mau edukasi, berbagi ilmu pada sanak sadanya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita. Kita ajak dulu Pak di situ sama aja Bundo. Kita sabik Sirawa Pak nyabik Rancak Bana ya. Sirawa Rancak Bana. Jadi kami pelaksana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapisah bukan bacarai. Bukan yo bacara, usalah di manangi juo, basa-basa ya nanti kadena tabukanlah iman di bukan yo bacara. Udah berjalan padamlah palito, kasihan nasib gaden kaduka, ampuan menjauh ada sana tiada. Udah tinggalkan gunung Merapi, gunung Singalan, tolong carikan kasih hati den ada tinggalkan antara pintu dan halaman. Udah nanti pintu halaman, tak bisa bukan yo bacara. Bukan bacara, usalah di menangi juo, masa basaya nantikan enak, tajukan malam di mandi dadu. Bukan yo bacara, udah berjalan padamlah palito, kasihan
kasih.